Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno merespon kasus dugaan bullying pada mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra. Pratikno bilang urusan kesehatan mental jadi perhatian pemerintah. Dirinya pun menegaskan tidak boleh ada mahasiswa yang melakukan perundungan. Pak Pratik, soal bullying yang di Universitas Udayana kan itu menambah kasus sebenarnya, itu gimana sih dari pemerintah? Kita concern sekali dengan kesehatan, bukan hanya kalau kesehatan itu kan kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial. Tiga-tiganya perlu kita kawal. Ucapan duka cita dan untayan doa atas tewasnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Udayana, Bali, terus mengalir dari rekan sesama mahasiswa. Di mata rekannya, sosok Timothy dikenal sebagai pribadi yang baik dan pintar. Saya merasa turut prihatin kepada dia karena tidak yang seharusnya bisa menyelesaikan itu, tapi dunia tidak terlalu baik kepada Timothy, jadi saya berduka untuk beliau. Polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti kematian Timothy. Polisi telah memeriksa rekaman kamera CCTV dan 19 saksi mulai dari rekan sesama mahasiswa hingga dosen. Kalau untuk jatuh terpleset tidak ya, karena kan di sana itu tempat duduk, kemudian ada pagar balkon ya, begitu tuh. Jadi lebih memungkinkan itu korban itu naik kemudian jatuh seperti itu. Sementara pihak Universitas Udayana Denpasar Bali menegaskan kematian Timothy bukan faktor tekanan skripsi. Pihaknya juga menyebut ucapan nirempati terhadap korban dilakukan setelah kematian almarhum. Namun pihak kampus akan tetap menindak dan memberi sanksi kepada mahasiswa jika terbukti melakukan perundungan. Jika ada terjadi kasus perundungan dan juga pelanggaran etika, itu bisa berkaca dari kasus yang sebelumnya adalah dikeluarkan dari universitas jika memang betul terbukti. Pihak Universitas Udayana juga menjatuhkan sanksi berupa pemberian nilai buruk kepada mahasiswa pemberi komentar nirempati. Pihak kampus juga membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKT) guna mengusut kasus ini. Mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Udayana, Timothy, ditemukan tewas terjatuh dari lantai 4 Gedung Visip Universitas Udayana Denpasar, Bali pada 15 Oktober lalu. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Tewasnya mahasiswa Timothy Anugrah yang terjatuh dari lantai 4 di kampusnya di Universitas Udayana Denpasar, Bali tentu menuai sorotan publik. Kematian korban diduga terkait dengan perundungan meskipun hingga kini masih diselidiki polisi. Lalu bagaimana mengawasi lembaga pendidikan dan menghentikan bullying atau perundungan di kalangan mahasiswa dan juga pelajar? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring, diantaranya ada psikolog forensik klinis, ada Mbak Cassandra Putranto, dan juga ada pakar pendidikan sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya, Pak Martadi. Selamat pagi Mbak Cassandra dan juga selamat pagi Pak Martadi. Selamat pagi Mbak Adisti, selamat pagi Mbak Cassandra. Selamat pagi Pak Martadi. Iya, tentu kita sangat miris sekali dengan yang terjadi dan menimpa dari almarhum Timothy dan juga keluarganya. Pastinya ini menjadi bisa dikatakan tekanan berat juga, dan kita turut berduka cita apa yang terjadi terhadap Timothy ini. Nah, saya mau ke Pak Martadi dulu. Pak Martadi, Anda melihat kasus tewasnya mahasiswa Universitas Udayana dari kacamata dunia pendidikan, seperti apa ini sebenarnya fenomena semacam ini? Perundungan masih terjadi, bullying masih terjadi, apalagi di dunia pendidikan. Ya, tentu yang pertama kita patut menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya anak kita ya, Timothy ya, mahasiswa semester 6 Udayana yang jatuh dari lantai 4, dan tentu kita harus memberikan empati ya atas kasus ini, bukan kemudian kita memberikan sikap yang tidak
perspektif terhadap kejadian ini. Yang kedua, kita memang melihat bahwa saat ini di kampus ada potensi bahwa mahasiswa stres, kemudian kesehatan mental itu menjadi isu penting yang harus kita perhatikan. Nah, kalau dicermati, memang kasusnya bukan karena perundungan saja, ya, tetapi ada banyak aspek yang menyebabkan kenapa anak kemudian stres. Satu, memang masalah akademik, ya, tekanan tugas-tugas yang begitu banyak, praktikum yang luar biasa padat, kemudian hubungan dengan dosen itu seringkali kemudian membuat mahasiswa ini tertekan, ya, berpotensi untuk menjadi stres. Lalu kemudian juga ada hubungan sosial yang tadi kita sebut. Ada perundungan, kemudian ada tindak kekerasan antar teman dan sebagainya. Seringkali mahasiswa kita antar teman itu memberikan tindakan perundungan yang membuat, ya, temannya terkucil, kemudian jadi stres dan seterusnya. Tetapi juga persoalan personal, ya, kesehatan diri, pola hidup yang seringkali tidak sehat, ya. Sering begadang malam, kemudian ada hubungan dengan teman atau orang dekat yang kemudian bermasalah, dan semua itu memang berpotensi untuk menyebabkan mahasiswa stres. Oleh sebab itu memang di kampus perlu ada sistem yang lebih komprehensif, ya, yang lebih terstruktur agar deteksi dini terhadap persoalan-persoalan yang dialami mahasiswa itu segera bisa dideteksi, lalu segera ada perlakuan. Tidak kemudian kasus sudah terjadi baru kemudian kita reaksi. Oke, jadi selama ini sistem pengawasan dari kampus, dari pengalaman Anda, Pak Martadi, seperti apa pengawasannya? Nah, selama ini kan sudah ada Permendikbudristekdikti, ya, nomor 46 tahun 2003 tentang PPKSP. Jadi setiap perguruan tinggi harus membentuk namanya Satgas, ya, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, di lingkungan perguruan tinggi. Artinya kalau Satgas ini sudah dibentuk, kemudian berperan secara maksimal, maka potensi-potensi stres, potensi-potensi terjadinya tindak kekerasan antara mahasiswa itu bisa dideteksi dari awal, sehingga tidak kemudian ketahuan setelah mahasiswa itu mengalami stres dan sudah melakukan tindakan yang menimbulkan korban jiwa. Sesungguhnya itu dapat lagi. Oke, kalau dari Mbak Cassandra sendiri, dari perspektif Anda, Mbak Cassandra, benarkah salah satu faktornya adalah karena stres, beban tugas kuliah mungkin, kemudian juga ada tekanan juga dari luar, dari hubungan pertemanan. Apakah ini juga bisa menjadi faktor atau seperti apa Mbak Cassandra melihatnya dari kasus Timothy ini? Baik, yang jelas tidak hanya pada kasus Timothy, tapi pada kasus banyak orang lain. Sebenarnya pada dasarnya stres itu adalah hal yang lazim terjadi pada setiap orang. Tetapi yang jelas pada kasus ini tentu saja kita harus menahan diri untuk bisa memberikan komentar karena belum dilakukan otopsi psikologis terhadap yang bersangkutan. Dan dari pihak kepolisian pun masih dalam penyelidikan mana yang memang menjadi kemungkinan penyebab dari tindakan ini. Pada dasarnya adalah bahwa dalam otopsi psikologis tersebut bisa dilakukan upaya untuk merekonstruksi profil psikologi seseorang semasa hidup. Dan ini diharapkan nanti bisa menjelaskan dan bisa menggambarkan bagaimana tindakan tersebut terjadi atau akhirnya berakibat kepada tewasnya korban kita ini. Yang jelas dengan adanya salah satu teknik misalnya perhitungan yang namanya SORC, ya. SORC itu bahwa pada setiap orang itu ada stimulus yang terjadi yang bisa menjadi atau menimbulkan tekanan atau yang kemudian menjadi beban pemikiran. Salah satunya mungkin saja misalnya stres pendidikan atau skripsi atau segala pun, walaupun pada kasus ini sudah disanggah oleh pihak universitas dan kepolisian, ya. Lalu kemudian dari sisi bullying pun demikian, bahwa tadi pagi saya dengarkan juga dari kepolisian ada yang sudah menyatakan bahwa bukan bullying yang menyebabkan atau menimbulkan, tapi kembali lagi semua harus kita tunggu. Nah, yang berikutnya adalah O itu adalah orangnya, organismenya. Jadi bagaimana seseorang itu menanggapi setiap stres. Ada situasi-situasi tertentu yang memang menjadi
faktor pemicu, penyebab ataupun yang memang mempercepat atau istilahnya precipitating factors ya, yang mempercepat sesuatu kondisi akhirnya menjadi lebih parah atau lebih buruk. Lalu kemudian respons. Nah, respons setiap orang pasti akan berbeda. Jadi ketika situasi terjadi, orang yang menanggapinya juga punya masalah tertentu dalam hal ini. Nah, sehingga respon itu bisa menjadi berbeda dan akhirnya konsekuensi inilah yang akan terjadi. Ketika segala sesuatu terjadi tetapi tidak ada tindakan, tadi Pak Amar tadi sudah menyebutkan, ketika ada sebuah stres lalu kemudian mungkin tidak tertangani dengan baik karena masalah kesehatan mental seringkali tidak terlihat, berbeda dengan luka-luka yang lain, luka dan lain sebagainya bisa mudah terlihat. Tetapi sesuatu yang sifatnya psikologis ini memang agak sulit. Ini alasan memang mengapa kami para psikolog klinis dan terutama juga psikolog forensik berusaha untuk selalu mengedepankan tentang pentingnya kesehatan mental yang tentu saja penting untuk melakukan deteksi dini agar bisa menghindari hal-hal seperti ini. Oke, saya tertarik juga dengan otopsi psikologi begitu ya. Nah nanti siapa saja yang diperiksa untuk menggali soal background apa yang menjadi faktor kemudian Timothy ini diduga meninggal dunia begitu ya. Termasuk juga yang kemarin ramai adalah soal respon dari teman-teman Timothy sesama satu kampus mereka begitu ya, yang saya cukup miris begitu, nir etika, nir empati. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu bukti bahwa memang Timothy ini korban dari perundungan? Siap. Ya, Pak Cassandra. Baik, yang jelas adalah otopsi psikologis di dalam pemeriksaan psikologi forensik itu adalah memang salah satu kompetensi psikolog forensik yang diuji dalam uji kompetensi ya. Nah, apa saja yang menjadi bahan-bahan analisa, segala bentuk data kolateral yang memang bisa tersedia, mulai dari visum, lalu kemudian pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap keluarga, pemeriksaan terhadap data-data mungkin bukti digital ataupun mungkin keterangan orang-orang terdekat, lalu kemudian siapapun yang misalnya bisa memberikan keterangan yang pada hari itu atau beberapa hari sebelum kejadian ataupun dari masa kecil sekalipun. Jadi semua data itu tentu akan diolah bersama dan akhirnya bisa menghasilkan hasil otopsi psikologis tersebut. Nah, kemudian apakah sebuah tindak atau respons bullying itu terjadi sebelum atau sesudah atau selama, itu tentu harus dibuktikan. Yang jelas apakah tindakan tersebut memang disebabkan karena bullying atau apakah bullying ini terjadi setelahnya, tentu saja itu yang nanti akan menunggu hasil dari pemeriksaan dari kepolisian. Dan apabila memang itu terjadi ya tentu saja saya berharap tidak hanya universitas yang terkait pada saat ini, tetapi juga seluruh universitas bahkan seluruh Indonesia harus berbenah diri untuk bisa menghindarkan hal ini untuk tidak terjadi lagi. Oke, Mbak Cassandra, ini apakah ada tanda-tanda umum yang sebenarnya bisa kita kenali begitu ya, keluarga dalam lingkup yang paling dekat, kemudian sahabat, bahwa seseorang ini sedang atau sudah jadi korban bullying atau korban perundungan, Mbak Cassandra? Baik, yang jelas mohon izin saya agak mendahului dari pemeriksaan kepolisian ya, bahwa kemarin sudah kita ketahui dari bukti-bukti digitalnya misalnya, tetapi tentu saja bukti digital ini harus diperiksa apakah memang benar ditulis oleh yang bersangkutan, apakah memang ada beberapa kali dan lain sebagainya. Nah ini ya, tetapi ini justru adalah objek dari pemeriksaan itu sendiri. Apakah memang ada keinginan untuk berteman gitu ya, bahwa bullying yang tadi kita ketahui setelah kematian adalah bullying secara verbal yang dituliskan secara teks. Tapi apakah sebelumnya ada juga bullying secara sosial? Jadi mengkecilkan, tidak ingin berteman dan lain sebagainya. Nah ini yang justru harus dicari dan dibuktikan bahwa apabila memang itu terjadi ya berarti memang ada bullying gitu, dan bullying ini memang terkait dengan tindakan atau menghilangkan nyawa diri sendiri ini tadi gitu. Tetapi kembali lagi apabila ditemukan bukti-bukti lain, ya apakah misalnya memang tadi ada istilah stimulusnya, ada situasinya, kemudian apakah ada orangnya, apakah dari sisi Timothy sendiri memang ada karakteristik-karakteristik khusus yang memang membuatnya menjadi sangat rentan ya. Jadi apabila memang ada depresi atau tidak, atau mungkin ada keterbatasan kapasitas sosial dan lain sebagainya. Nah itu semua yang harus dianalisa lalu kemudian dibuktikan memang ada korelasi antara stimulus kemudian karakter
organismenya, orangnya, lalu kemudian respon dirinya sendiri dan respon orang-orang sekitarnya yang akhirnya menghasilkan adanya kejadian ini. Oke, saya ke Pak Martadi. Pak Martadi, bagaimana kemudian peran kampus bisa dilakukan di kasus ini? Karena kita tahu lingkungan kampus yang seharusnya jadi tempat intelektual dan juga terbuka, apakah ini juga ada kaitannya soal senioritas atau sistem organisasi kemahasiswaan yang kemudian juga harus dikontrol atau seperti apa? Ya, jadi sekali lagi kan di kasus Timothy, proses tim Satgas sedang melakukan pendalaman ya terhadap kasus ini agar kemudian betul-betul bisa diketahui apa penyebab ya adik kita Timothy kemudian melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Nah, oleh sebab itu kampus memang kemudian satu harus proaktif betul ya, segera menuntaskan, melakukan penelusuran agar masalah ini kemudian tidak berkembang kemana-mana, hanya menduga-duga. Tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Cassandra, ini kan belum clear betul sesungguhnya penyebabnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, regulasi sudah clear. Kita ada regulasi Permendikbudristek-Dikti nomor 46 tahun 2003 tentang pencegahan ya tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan. Maka sudah tidak boleh lagi terjadi tindakan itu di lingkungan kampus. Ya, kalau ada maka harus ada tindakan tegas untuk itu. Dan tim Satgas ini tidak hanya harus di level perguruan tinggi, tetapi harus sampai di level fakultas, di level prodi, sehingga berbagai persoalan yang terjadi di lapangan itu bisa langsung terdeteksi. Sehingga tidak lagi ada kasus-kasus mahasiswa yang butuh pendampingan, kemudian mereka tidak terdampingi dan akhirnya berakibat fatal. Kemudian yang ketiga, mitigasi persoalan harus clear. Mitigasi ini tidak cukup hanya melibatkan mahasiswa dan dosen BK, tetapi juga harus melibatkan orang tua, teman sebaya, sehingga berbagai potensi persoalan yang dialami mahasiswa segera dilakukan penanganan secara baik oleh lembaga. Ruang-ruang aktualisasi menjadi penting, unit kegiatan, ruang berkesenian, ruang olahraga, ruang apapun agar mahasiswa kemudian bisa menyalurkan potensi, energi ke hal-hal yang lebih positif. Saya setuju yang disampaikan oleh Mbak Cassandra tadi, seringkali memang kesehatan mental ini nggak nampak begitu saja. Kami juga pernah mengalami ada mahasiswa ini baik-baik saja, dengan teman-temannya juga baik, prestasi akademiknya juga baik, tapi ternyata dia melakukan hal yang sangat fatal. Kenapa? Ternyata memang ada problem yang selama ini tidak terungkap, dan itu baru terungkap ketika kejadian sudah fatal. Ini saya pikir menjadi penting sekali. Jumlah mahasiswa kita besar, kita harus memastikan setiap mahasiswa sehat secara fisik dan mental. Oleh sebab itu infrastruktur suprasistem lembaga itu harus menyiapkan dan siap untuk melakukan mitigasi dan penanganan terhadap kasus-kasus kesehatan mental di lingkungan mahasiswa. Oke, termasuk juga soal sanksi yang diberikan terhadap rekan-rekan Timothy yang kemudian juga memberikan pernyataan yang nir empati dan juga nir etika, hanya dinilai D, diberikan sanksi nilai D, terus kemudian drop out di koas begitu. Apakah perlu ada tindakan yang lebih tegas dari ini? Apalagi kasus Timothy ini sudah jadi atensi dan perhatian sorotan publik. Ya, tentu pasti di perguruan tinggi akan punya Dewan Etik ya, Dewan Etik Akademik yang akan melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap apa yang dilakukan oleh temannya yang nir empati. Apakah ini hanya dilakukan setelah kasus ini terjadi? Apakah sesungguhnya ini juga dilakukan yang bersangkutan sebelum juga kasus ini terjadi? Kalau memang dilakukan sebelum dan setelah, maka menurut saya memang harus ada tindakan yang lebih tegas kepada yang bersangkutan. Karena ini kalau sebelumnya kan artinya sampai menyebabkan korban jiwa kepada yang bersangkutan. Tapi kalau ini hanya dilakukan, hanya bersifat bullying setelah kejadian kasus, maka juga akan dilihat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh si mahasiswa, lalu kemudian tim etik akan segera mengambil langkah tegas, apakah mulai hanya penurunan, kemudian sampai melepas dari koasnya, atau sampai harus
DO. Saya pikir ini nanti perguruan tinggi sudah punya mekanisme untuk mengambil keputusan terkait sanksi yang tegas dan proporsional. Oke, termasuk juga apakah perlu dibentuk sistem pelaporan bullying yang kemudian lebih aman dan juga anonim di kampus untuk mencegah perlakuan bullying perundungan ini tidak terulang lagi? Sangat perlu Mbak Disti, karena seringkali korban-korban bullying tidak akan berani menyampaikan secara terus terang, bahkan menampakkan, bahkan dengan teman terdekat pun kadang-kadang mereka tidak muncul, karena ketika dia dibullying pasti ada tekanan, ada ancaman. Oleh sebab itu memang perlu ada ruang-ruang yang bisa memastikan setiap anak yang mengalami bullying itu bisa melaporkan, bisa nyaman dan tidak terancam. Saya pikir ini setiap perguruan tinggi sudah memiliki kanal itu dan itu sangat private, kemudian mereka juga dijamin keselamatan dan kerahasiaannya, sehingga ketika mereka mengalami bullying yang akan dilakukan tindakan bukan korban saja, tapi pelaku yang melakukan bullying biasanya di kampus juga akan dilakukan tindakan pendekatan dan kemudian sanksi dan seterusnya. Oke, Mbak Cassandra, apakah dari dugaan sementara dari perspektif Anda, Mbak Cassandra, kasus Timothy ini kuat dugaan mengarah kepada aksi perundungan atau ya tadi karena memang korban bullying? Kalau dari kacamata Anda? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan sependek itu, jadi harus menunggu hasil pemeriksaan, terutama dengan data-data yang tentu saja diperoleh tadi, mungkin ada CCTV, ada saksi, ada orang-orang terdekat dari keluarga dan lain sebagainya. Ini yang justru harus dibuktikan apakah memang ada bullying sebelumnya atau bullying hanya terjadi setelahnya, atau mungkin ada hal lain yang memang menyebabkan atau menjadi faktor penyebab dan pemicu dari tindakan ini. Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat di lingkungan terdekat tidak hanya soal dari kasus Timothy, tapi kemudian bagi orang-orang korban perundungan, apa yang bisa dilakukan orang terdekat jika mengetahui bahwa orang terdekatnya ini sepertinya kok ya menjadi korban perundungan, apa yang bisa dilakukan? Yang jelas gerakan untuk anti perundungan itu sudah sangat jelas digaungkan dimanapun, baik di tingkat perguruan tinggi, sekolah, ataupun di masyarakat, bahkan juga di dalam rumah tangga. Nah, yang jelas tentu saja harus ada pendampingan dan laporan harus ditangani dengan profesional sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Nah, pada saat ini yang saya lihat juga adalah bagaimana netizen itu ikut membantu untuk membuat kasus-kasus ini menjadi lebih terdengar atau bisa menjadi lebih berjalan dan lain sebagainya. Tapi jelas sudah ada lembaga-lembaga yang juga ikut berperan dalam hal ini. Yang jelas laporan tentu tidak hanya disampaikan kepada Satgas, lalu kemudian juga ada proses yang mengikuti atau memberikan perlindungan dan terutama juga terhadap korban dan terhadap pelaku. Dan yang berikutnya adalah penegakan hukum tentu saja. Nah, jadi bagaimana masyarakat juga harus paham bahwa bullying, kekerasan segala bentuk tidak bisa diterima dan tentu saja ada konsekuensinya yang akan ditanggung oleh para pelaku. Terakhir Mbak Cassandra, evaluasi yang bisa diberikan di lembaga pendidikan agar kasus perundungan semacam ini tidak lagi terjadi. Tentu kita berharap ini menjadi kasus yang terakhir ya Mbak Cassandra. Betul, yang jelas tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi yang jelas tentu saja sekarang kita semua harus meningkatkan kembali karena sejak turunnya Permendikbudristek tentang anti kekerasan tersebut dan sudah disikapi dengan baik untuk pembentukan Satgas, tetapi tentu saja kembali lagi bahwa di dalam prosesnya sekali lagi ketika mungkin laporan tidak disampaikan, mungkin proses penanganannya mungkin akhirnya menjadi tidak maksimal dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bisa meningkatkan kembali dan yang jelas tentu saja harus ada proses deteksi dini dan bagaimana perhatian terhadap kesehatan mental itu bisa menjadi lebih tinggi saat ini karena ini juga terkait dengan kondisi ketidaksehatan mental masyarakat Indonesia yang tadi kita sampaikan sebagai karakter seseorang yang dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Nah, tentu saja ini harus kita tingkatkan. Oke, terakhir poin kritis Anda terkait dengan kesehatan mental tidak hanya di lembaga pendidikan tapi secara umum supaya praktik-praktik atau aksi-aksi perundungan ini
tidak lagi terjadi? Ya, yang jelas mungkin kita juga perlu adanya hotline ya, karena ketika semua mekanisme sudah dijalankan, tapi mungkin juga ada kesulitan karena yang saya ketahui juga pada banyak kasus ketika muncul sebuah laporan, lalu kemudian yang lainnya bisa lebih galak gitu ya, jadi akhirnya ada kesulitan. Nah, di sini tentu penting adanya tim assessment untuk menilai, dan mediasi itu tidak sekedar hanya untuk damai begitu, tetapi harus ada memastikan bahwa sebuah tindakan itu tidak dilakukan lagi, lalu kemudian juga jangan sampai luka psikologis yang muncul itu tidak tertangani dengan baik. Nah, dalam hal ini adanya hotline yang sehingga harus ada perhatian terhadap pengawasan dari pelaku-pelaku atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penerimaan laporan, penanganan laporan, dan yang paling penting adalah bahwa korban harus ditangani dengan baik. Oke, stop perundungan dari sekarang sudah ini benar-benar harus dihentikan sekarang juga. Terakhir Pak Martadi, poin kritis Anda seperti apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kasus ini? Ya, kasus ini adalah menjadi salah satu refleksi penting buat dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah dunia yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan memuliakan manusia. Oleh sebab itu, tindakan-tindakan semacam ini tidak boleh terjadi lagi di dunia pendidikan. Dan kita perlu lebih proaktif untuk menyiapkan, mendampingi para mahasiswa agar potensi kesehatan mental yang terjadi di mahasiswa segera bisa terdeteksi dari awal, lalu segera tertangani dengan baik. Kita tidak boleh lagi juga menoleransi tindakan-tindakan perundungan, kekerasan, bullying di kampus. Karena ini adalah lembaga pendidikan, lembaga yang mengedepankan nilai-nilai etik dan nilai-nilai yang baik. Saya pikir ini menjadi bahan refleksi kita semua, menjadi bahan untuk kita melakukan, mengevaluasi kembali berbagai program yang selama ini sudah kita lakukan, sehingga ke depan menjadi pelajaran penting buat perguruan tinggi lain, dan kita harus memastikan ke depan tidak lagi terjadi kasus-kasus semacam ini dimanapun lembaga pendidikan berada. Saya kira itu, Mbak Adisti. Oke, termasuk juga sanksi tegas bagi pelaku bullying ya, itu yang penting juga supaya memberikan efek jerah. Terima kasih pakar pendidikan sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya, Pak Martadi, dan juga ada psikolog forensik klinis Mbak Cassandra Putranto juga telah memberikan perspektifnya kepada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam hormat Pak Martadi.